Keluarga yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Senin 26 Oktober 2020, bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang terkasih, saya pernah membaca sebuah berita yang miris tentang seorang kakek yang berusia 70 tahun mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Ia menggantung diri di dalam kamar mandi rumahnya sendiri. Anaknya yang pertama sekali menemukan si kakek ini mengatakan bahwa si kakek ini telah menderita sakit ginjal selama lebih kurang 2 tahun, ditambah juga sakit asam lambung, ulu hati, dan ditambah lagi persoalan ekonomi yang dirasakannya semakin berat. Sehingga si kakek ini tidak sanggup melakukan pengobatan yang layak untuk dirinya. Dan itu membuat ia putus asa, sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Injil hari ini menunjukkan seorang wanita yang telah 18 tahun menderita karena dirasuk roh jahat. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat, bahkan boleh dikatakan teramat panjang untuk menanggung penderitaan yang begitu berat. Jika tidak memiliki iman yang teguh dan pengharapan yang kuat akan kasih Allah, bisa saja di sela waktu itu si penderita melakukan tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Bisa saja ia menghujat Tuhan,
mengatakan Tuhan tidak adil kepadanya, atau bahkan mengakhiri hidupnya seperti si kakek yang saya katakan di depan tadi. Tetapi wanita dalam Injil hari ini dikatakan ia ada di dalam rumah ibadat sebagai gambaran bahwa dalam penderitaannya yang panjang itu, ia tetap setia berusaha menemui Tuhan dan tetap percaya akan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Di sana, Yesus melihatnya, dan segera Yesus dapat merasakan penderitaan wanita itu dan berbelas kasih kepadanya. Yesus tidak berhenti pada perasaan simpati, tapi lebih dari itu, ia berempati pada wanita itu. Maka ia memanggilnya dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan wanita itu sembuh setelah ditumpangi tangan oleh Yesus. Dan sebagai ungkapan syukurnya, wanita itu memuliakan Allah. Ia sembuh karena kasih Yesus yang tercurah atas dirinya. Ia sembuh karena kesetiaannya akan iman dan pengharapannya akan kasih Allah bagi dia. Saudara-saudariku, kita dan semua keluarga kita telah dipanggil oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Marilah meneladan sikap Sang Guru. Seperti Yesus yang jeli dan peka akan penderitaan dan kebutuhan wanita yang telah sakit selama 18 tahun itu, kita pun dipanggil untuk peka akan penderitaan dan kebutuhan sesama yang ada di sekitar kita. Janganlah takut akan apa yang dikatakan orang tentang perbuatan kamu, tapi tetaplah lakukan kebajikan-kebajikan di dalam hidup atas dasar kasih. Tetaplah menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sebaliknya, jika kita atau keluarga kita yang sedang mengalami beban berat itu, marilah belajar dari wanita yang sakit 18 tahun. Tetaplah berserah pada Tuhan. Tetaplah setia menemui Ia di dalam doamu. Walaupun kadang doamu terasa kering, tapi tetaplah berdoa dan jangan tawar hati. Sadarilah bahwa Ia tetap menyertai hidup kita, sehingga kita kuat walaupun banyak pihak atau banyak perkara hidup yang melemahkan kita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan melihat masalahmu. Ia mengerti air matamu. Ia merasakan rasa sakitmu dan mau memulihkannya. Satu yang Tuhan pinta daripadamu, tetaplah setia dan percaya sampai mujizat nyata di dalam hidupmu.